Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di channel ilmuku. Masih dalam pembelajaran jaringan. Kita telah masuk di pembelajaran part 4. Pada pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan terkait definisi atau penjelasan tentang apa itu jaringan komputer, apa itu internet dengan huruf I kecil, kemudian apa itu internet dengan I besar, kemudian apa itu intranet dan apa itu extranet. Ya, kita mulai dari penjelasan apa itu jaringan komputer. Tapi sebelum saya masuk dalam penjelasan apa itu jaringan, saya akan memperlihatkan sumber bacaan yang menjadikan dasar dalam pembelajaran jaringan ini, yaitu buku karangan Gordon Davies dengan judul Networking Fundamental. Ya, buku ini digunakan untuk mempelajari jaringan-jaringan dasar, konsep jaringan dasar, ya, yang nantinya setelah menguasai buku ini, pembaca tersebut dapat dengan baik mengikuti ujian MTA, Microsoft Technology Associate, yang diselenggarakan oleh Microsoft. Jadi Microsoft memiliki sertifikasi, ya, sertifikasi IT, ya, salah satunya yaitu jenisnya namanya MTA. MTA ini calon pesertanya akan diujikan terkait ilmu dasar dari teknologi informasi, diantaranya pemahaman tentang jaringan komputer. Nah, buku ini digunakan sebagai referensi untuk mempelajari jaringan dasar yang nantinya itu bisa digunakan untuk mengikuti ujian MTA. Bagi penonton yang ingin mendapatkan buku ini, silakan komentar di kolom komentar. Nanti kami akan men-share bukunya. Ya, kita mulai dari definisi jaringan komputer. Dalam buku Gordon Davies 2019 menjelaskan bahwa jaringan komputer itu adalah dua atau lebih endpoint device yang dapat berkomunikasi melalui shared medium. Ya, ini penjelasan dari Gordon. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu endpoint device dan apa itu shared medium? Ya, endpoint device itu adalah diantaranya perangkatnya yaitu mulai dari PC, ya, personal computer seperti ini, ya, perangkatannya. Kemudian ada laptop, ya, seperti ini. Kemudian ada phone, telepon rumah, ya. Kemudian meningkat menjadi mobile phone, ya, atau cell phone dalam telepon genggam, ya. Kemudian yang sekarang namanya smartphone, ya. Ini semua masuk kategori endpoint device. Masih ada lagi dari endpoint device, yaitu game konsol, smart TV, ya. Kemudian fridge. Nah, ini seperti kulkas, tapi dia sudah terhubung dengan jaringan. Kemudian heating system, ya, ini sistem yang digunakan untuk mendinginkan ruangan, ya, beda dengan AC, ya. Kemudian speaker, ya, ini untuk mendengarkan suara dari perangkat digital. Kemudian headphone, ya. Kemudian mobil, card, CCTV dan lainnya, ya.
ini merupakan endpoint device. Jadi inilah perangkat-perangkat yang nantinya dapat terhubung dan dapat berkomunikasi menggunakan share medium. Apa itu share medium? Ya, share medium itu adalah satelit, ya, kemudian Ethernet, kabel, ya, teknologi kabel UTP atau koaksial, wireless LAN, teknologi komunikasi di jaringan tanpa menggunakan kabel, wireless LAN, ya, biasa perangkatnya menggunakan access point seperti ini. Kemudian cellular wireless, ya. Jadi ini antena dari provider, ya, yang akan memancarkan sinyal di sekitar tempat tersebut yang nantinya akan ditangkap oleh perangkat telepon, ya. Kemudian fiber teknologi, ini teknologi kabel yang menghubungkan endpoint device, ya. Jadi ini merupakan share medium. Ini contoh-contoh share medium yang digunakan untuk menghubungkan endpoint device tersebut sehingga dapat saling berkomunikasi, ya. Jadi ini adalah pengertian dari jaringan, yaitu dua atau lebih endpoint device. Endpoint device itu contohnya seperti PC, laptop, ya, kemudian ada smartphone, ya, kemudian bahkan ada sampai game konsol, bahkan sampai ada juga mobil, ya, bahkan peralatan rumah tangga seperti kulkas, ya, kulkas pintar tadi, itu semua bisa terhubung menggunakan share medium seperti menggunakan satelit, menggunakan Ethernet, menggunakan wireless LAN, menggunakan cellular wireless, menggunakan fiber, dan itu semua dapat berkomunikasi. Itulah definisi jaringan komputer. Ya, semoga bisa dipahami penjelasan sederhana ini. Kemudian kita masuk di penjelasan berikutnya, yaitu tentang internet dan internet dengan I kecil dengan I besar. Ini terlihat sekilas itu sama, ya, tapi ada perbedaan yang spesifik di antara dua kata ini, ya. Internet menggunakan huruf I kecil dan internet menggunakan I besar. Ini penjelasan dalam buku Gordon Davis 2019. Ya. Di sini dia menjelaskan internet dengan I kecil itu adalah interkoneksi yang menghubungkan antara jaringan yang berbeda. Oke, ya. Kemudian internet dengan I besar adalah jaringan publik. Untuk lebih memperjelas lagi, kita akan lihat contohnya. Ini adalah contoh internet dengan huruf I kecil, yaitu contohnya ini, yaitu perusahaan A dan perusahaan B ingin saling terhubung dengan jalur komunikasi privat, bukan publik. Jadi internet ini dengan huruf I kecil itu merupakan jaringan yang luas, ya, cakupannya sama seperti WAN, ya, seperti itu areanya yang sangat luas, ya, tapi dia tidak diakses secara publik, ya. Dia hanya diakses oleh 2 atau 3 perusahaan yang terhubung secara privat. Itu namanya internet dengan I kecil, ya. Tetap cakupannya sangat luas, seluas WAN, ya, wide area network, tapi aksesnya, jenis aksesnya itu hanya privat atau hanya perusahaan yang saling bekerja sama, ya. Itu namanya internet dengan huruf I kecil, ya. Jadi itu adalah perbedaan mendasar dengan internet dengan huruf I besar, ya. Jadi internet ini, ya, cakupannya sama luasnya, ya, tapi perbedaannya dari sisi komunikasinya.
ya, komunikasinya kalau internet yang huruf I kecil itu dia privat, sedangkan huruf I besar ya itu publik. Ya, inilah contoh jaringan internet dengan I besar. Jadi internet yang sering kita pahami adalah yang ini, ya, internet yang menghubungkan seluruh perangkat yang ada di dunia dan itu diakses secara publik. Ya, itu namanya internet. Ya. Dia cakupannya luas, seluas WAN gitu ya, menghubungkan negara dengan negara, ya. Dan itu terbuka untuk umum. Itu namanya internet, ya. Dalam buku Gordon Davis ya, dia mengatakan ketika Anda terhubung dengan halaman web seperti Facebook atau Hotmail atau mengirimkan file ke server hosting menggunakan protokol FTP, maka ini disebut dengan internet atau publik. Ya, jadi perbedaan mendasar dari tulisan internet I kecil dan I besar itu dari sisi jenis layanan komunikasinya, apakah dia privat atau publik, ya. Kesamaannya adalah apa? Kesamaannya mereka sama-sama areanya luas, ya, bisa menghubungkan antar negara dengan negara, ya. Tapi perbedaannya itu adalah kalau internet I besar itu publik, sedangkan I kecil itu untuk privat. Itu perbedaan internet dan internet, ya. Kemudian kita masuk definisi berikutnya, yaitu intranet. Dengan melihat namanya saja kita sudah bisa memahami bahwa intra itu mengandung makna internal jaringan, ya. Jadi dengan intranet ini dalam satu perusahaan itu dapat saling berkomunikasi, ya. Intinya di intranet ini adalah jaringan dalam internal perusahaan. Dengan intranet dibatasi aksesnya hanya untuk internal, kemudian sesama karyawan dapat berkolaborasi, datanya diakses secara internal perusahaan, komunikasinya juga untuk internal perusahaan, jaringannya privat untuk satu perusahaan itu, dan informasinya juga sifatnya privat atau dalam satu perusahaan tersebut. Jadi cuman cakupannya lokal. Jadi di dalam satu perusahaan tersebut itu namanya intranet. Ya, jadi dia tidak luas, ya. Cakupannya hanya untuk perusahaan tersebut. Itu namanya intranet. Dengan intranet Anda bisa apa? Ya. Dengan intranet kita dapat bertukar data, file secara internal perusahaan, ya. Dengan intranet juga kita dapat membuat aplikasi internal perusahaan, ya. Ketika kita memiliki aplikasi yang sifatnya internal, maka kita bisa menghubungkan dengan jaringan intranet yang nanti akan diakses oleh orang-orang yang ada di perusahaan tersebut, ya. Cuman itu saja yang bisa akses, ya. Jadi dia tidak bisa terbuka untuk umum. Ini intranet, ya. Kemudian kita bisa berbagi aplikasi seperti SharePoint Microsoft. Jadi dengan SharePoint kita bisa membagi pekerjaan kita dalam lingkup intranet saja, dalam lingkup internal perusahaan dan lain-lain. Jadi ini jaringan internal, ya. Bahkan dengan jaringan intranet ini kita bisa berbagi jaringan luar, ya, seperti internet. Misalnya kita terkoneksi dengan internet, jaringan luar. Nah, internet itu kita bisa bagi ke dalam intranet, ya. Kita bisa mengakses jaringan luar melalui intranet tersebut, ya. Begitu. Jadi intinya intranet ini merupakan teknologi jaringan yang membatasi dalam satu area perusahaan tertentu, ya. Jadi dia cakupannya sempit, hanya untuk perusahaan tersebut. Kemudian definisi yang ketiga yaitu extranet. Ini penjelasan dari buku Gordon, ya.
extranet mengizinkan untuk akses, ya. Ingat di sini, extranet mengizinkan untuk akses dari jaringan internal perusahaan ke jaringan luar perusahaan. Ini extranet. Kemudian dengan extranet ini terkait dengan keamanan jaringan. Karena kenapa? Jaringan internet atau jaringan luar itu dikenal dengan jaringan jalur yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang-orang bisa masuk dengan berbagai jenis modelnya. Apakah itu dia dari orang-orang yang baik atau yang punya keinginan jahat terhadap perusahaan tersebut atau melakukan hacking, ya. Makanya biasanya disebut jaringan internet itu jaringan yang tidak terpercaya, ya. Jadi perlu dilakukan pembatasan akses yang akan masuk ke dalam jaringan intranet kita. Nah, dengan extranet ini akan menfilter, ya, paket-paket yang akan masuk ke dalam intranet yang sumbernya dari internet, dari luar, ya. Jadi fungsi dari extranet itu, ya, hanya mengizinkan perusahaan-perusahaan yang terpercaya saja dengan yang melakukan kerjasama dengan perusahaan kita. Jadi tidak akan ada perusahaan lain yang bisa masuk atau bahkan orang lain yang bisa masuk tanpa seizin dari perusahaan tersebut. Maka dikembangkanlah teknologi extranet ini, ya. Jadi dia menghubungkan jaringan internet, jaringan luar, ya, yang akan masuk ke dalam jaringan intranet, jaringan internal yang tentunya dibatasi dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, jadi ini hanya perusahaan yang terpercaya yang dapat diizinkan masuk ke jaringan internal perusahaan. Ya, contoh jaringan yang terpercaya itu adalah perusahaan dari customer. Jadi ini adalah contoh saja, ya. Misalnya ada suatu perusahaan, kemudian dia bekerja sama dengan customernya dan customernya ini punya perusahaan juga, ya. Kemudian mereka sudah mengembangkan jaringan, gitu ya. Sudah ada jaringan mereka masing-masing. Maka ketika customer ini ingin mengakses data ke dalam perusahaan kita, maka kita berikan jalan, ya. Karena kita percaya dia sebagai customer kita. Ini namanya teknologinya extranet. Jadi kita hanya berkomunikasinya dengan customer kita, tapi dia merupakan jaringan luar dari perusahaan kita. Yaitu teknologinya namanya extranet, memungkinkan jaringan luar masuk ke dalam jaringan internal, ya, untuk mengakses data kita. Itulah namanya extranet. Contohnya seperti ini. Perusahaan A menjual papan sirkuit. Perusahaan B menggunakan papan sirkuit untuk merakit alat mereka. Perusahaan B selalu menanyakan ketersediaan stok dari papan sirkuit. Untuk memudahkan komunikasi, maka perusahaan A membuat jalur jaringan khusus yang akan menghubungkan dengan perusahaan B agar dapat mengecek secara langsung stok papan sirkuitnya, ya. Jadi dia tidak perlu lagi bertanya kepada perusahaan B, tapi dia diberikan akses secara langsung untuk mengakses aplikasi yang ada di jaringan intranet kita, ya, dengan membuatkan teknologi extranet, sehingga dia bisa masuk ke dalam jaringan kita karena dia sudah diizinkan, seperti itu. Ya, maka perusahaan A menggunakan teknologi extranet. Jadi contohnya ini adalah perusahaan A itu adalah sebagai pembuat, ya, pembuat perangkat, ya. Kemudian B ini customernya, begitu, ya. Perusahaan B ini berlangganan perangkat di perusahaan A ini. Ketika dia ingin merakit suatu alat, dia membutuhkan komponen-komponen dari perusahaan A yang dibuat oleh perusahaan A.
Makanya dia selalu mengecek stok, selalu menanyakan, ya, kalau manualnya dia selalu menanyakan apakah ada stok ini, ya, apakah ada stok untuk perangkat ini dan seterusnya. Nah, perusahaan A untuk memudahkan komunikasi dia membuatkan jalur khusus untuk perusahaan B ini untuk mengecek secara langsung stok yang tersedia di perusahaan A. Maka dibuatlah jalur extranet yang memungkinkan perusahaan luar itu mengakses sistem yang ada di dalam perusahaan A tersebut. Ya, kurang lebih seperti itulah penjelasan dari extranet, yaitu mengizinkan jaringan luar masuk ke dalam jaringan intranet, ya, dengan pembatasan-pembatasan akses yang sudah diatur. Seperti itu kurang lebih. Jadi kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi ada extranet, teknologi yang memungkinkan kita mengakses sistem dalamnya. Kemudian ada partnernya kita mengakses sistem yang ada di dalam perusahaan kita. Kurang lebih seperti itu penjelasan extranet. Nah, kalau kita lihat batasan areanya dari 3 bagian ini, mulai dari internet, extranet, dan intranet. Jadi intranet itu dia cakupannya internal seperti ini, ya, yang hijau. Kemudian di dalam intranet itu ada teknologi extranet, yang mana extranet ini ada dalam jaringan internal perusahaan, ya. Fungsinya tadi sudah saya jelaskan, extranet ini nanti akan berkomunikasi dengan jaringan luar, ya, internet, I kecil, ya, yang nantinya akan diizinkan masuk ke dalam intranet. Kurang lebih seperti itu korelasi antara 3 bagian ini, ya. Bisa juga extranet ini akan terhubung dengan jaringan internet secara luas, ya. Jadi dia terhubung dengan jaringan yang sangat luas atau publik, yang sifatnya publik, ya, aksesnya. Nah, ini adalah batasan areanya. Jadi dia yang lebih luas itu adalah internet, cakupannya yang sangat luas, ya. Kemudian dipersempit lagi dengan area namanya intranet. Namun dalam intranet itu ada namanya extranet, ya. Extranet inilah yang akan menghubungkan jaringan internal perusahaan dengan jaringan luar. Namun yang masuk ke dalam perusahaan itu hanya yang diberi izin saja. Inilah perbedaan mendasar dari 3 atau 4 tadi penjelasannya, ya, antara internet I kecil dan internet huruf besar, dan extranet dan intranet, dan juga penjelasan jaringan komputer. Ya, semoga penjelasan singkat ini dapat dipahami, ya, dan dapat memberikan pemahaman kepada penonton sekalian tentang penjelasan apa itu jaringan komputer, apa itu internet, apa itu extranet, dan apa itu intranet. Demikian, ya, video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.